Lalu apa bedanya takdir dengan pilihan? Jadi kalau takdir itu adalah kehendak Allah yang manusia itu nggak bisa memilih. Karena ini kehendak Allah, manusia nggak bisa memilih, maka manusia itu harus menerima apapun yang berasal dari Allah. Karena ini kehendak Allah dan manusia nggak bisa milih. Karena manusia ini nggak bisa milih, ini bagian dari pemberian Allah, kehendak Allah, maka ini tidak akan dihisap oleh Allah. Contohnya, misal saya itu dilahirkan di Indonesia. Ini kan bukan kehendak saya, tapi kehendak Allah. Maka dari itu saya harus terima, saya harus beriman gitu. Nggak boleh memprotes. Termasuk saya itu misal diberikan hidung yang nggak begitu mancung, gitu kan begitu. Ini bagian dari kehendak Allah dan kita nggak boleh protes. Dan ini juga akan dihisap oleh Allah. Termasuk saya misalkan diberikan kulit yang sawo matang, nggak begitu putih, nggak begitu putih, misalkan begitu. Ini juga bagian dari kehendak Allah dan kita harus terima. Dan kita diberikan kayak gini kan kita nggak milih, tiba-tiba diberikan kayak gini. Itu yang disebut dengan takdir. Maka dari itu, ini wilayah yang menguasai manusia ini, maka kita itu tidak akan dihisap. Beda dengan pilihan. Kalau pilihan itu adalah pilihan kita. Karena pilihan kita, maka nanti ini akan dihisap. Misal ya kita ingin berbuat baik ataupun ingin berbuat buruk, ini pilihan. Dengan dikaitkan dengan takdir. Kalau kita mencuri, misalkan ini sudah takdir dari Allah. Enggak, itu pilihan. Antum mau mencuri atau enggak, itu pilihan antum. Atau mau bermaksiat atau enggak, itu pilihan antum. Jangan dikaitkan dengan takdir. Karena takdir itu manusia enggak milih. Seperti kayak tadi, dilahirkan Indonesia itu enggak bisa milih. Tapi kalau misalkan antum ingin berbuat apa di negeri ini pilihan antum. Dan ini akan dihisap oleh Allah. Maka dari itu, manusia ini sebenarnya memiliki dua wilayah yang melingkupi aktivitas manusia. Yang pertama itu wilayah yang menguasai manusia, yang disebut dengan takdir, dan manusia ini nggak punya pilihan, harus beriman terhadap suatu hal yang menimpa dirinya, gitu. Karena ini wilayah yang menguasai manusia. Satu sisi ada wilayah yang dikuasai oleh manusia. Nah, wilayah yang dikuasai manusia ini, maka ini ada pilihan, mau berbuat baik ataupun mau berbuat buruk. Oke, misalkan ketika antum naik sepeda motor tabrakan. Ketika antum tabrakan, maka musuhnya antum itu meninggal. Dan meninggalnya musuhnya antum itu kan bukan karena gara antum itu sengaja, tapi karena itu bagian dari wilayah yang menguasai antum yang disebut dengan takdir tadi. Maka ketika antum tabrakan kena orang dan orangnya itu meninggal, maka antum gak akan dihisap oleh Allah kelak. Gak akan ditanyakan kenapa kok antum menabrak orang lalu orang itu meninggal, itu gak akan dihisap oleh Allah. Karena itu bagian dari yang menguasai antum dan itu gak sengaja antum tertabrak dan meninggal, orang yang ditabrak itu meninggal. Dan meninggalnya orang itu gak akan dihisap. Nah, yang dihisap itu gimana? Antum ketika selesai menabrak, apa yang antum lakukan, gitu kan? Apakah menolongnya ataukah antum lari dari peristiwa itu? Nah, menolong, pilihan ini antum mau menolong atau antum mau lari, ini pilihan antum. Ini akan dihisap. Kalau antum menolong dia bertanggung jawab, maka antum akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau antum lari dari tanggung jawab itu, memilih lari, justru antum ini yang bermaksiat, berbuat dosa. Maka itu yang wilayah yang dikuasai antum untuk memilih mau menolong atau mau lari dari tanggung jawab itu. Itu baru pilihan. Jadi tertabraknya itu ketika antum menabrak seorang nggak sengaja gitu ya, tertabrak gitu, lalu korbannya meninggal, itu nggak akan dihisap oleh Allah karena itu wilayah yang menguasai antum, yang menguasai manusia. Sedangkan antum itu ketika selesai tertabrak mau nolong itu orang korbannya ini, atau malah antum lari kabur tidak bertanggung jawab, itu pilihan antum, ini akan dihisap oleh Allah. Jadi kalau ini wilayah yang menguasai manusia, maka harus wajib diimani, harus wajib diterima, karena itu bagian dari kehendak Allah. Justru kalau kita nggak beriman, kita nggak terima apapun yang diberikan oleh Allah, justru itu yang akan menjadi dosa. Misal Allah berikan hidung saya nggak betul mancung, tiba-tiba saya operasi hidung, tiba-tiba dimancungin, itu akan dihisap oleh Allah. Awalnya kalau didiamin ini nggak akan dihisap, justru kalau dirubah ini akan dihisap oleh Allah. Nah, misal ya, ketika saya pipinya begini, mau ditirusin, mau di apa begini ini kan gitu kan, dioperasilah muka saya supaya lebih cakep, supaya pipinya itu lebih tirus pada semacam itu akan dihisap oleh Allah. Kalau seandainya kita biarin kayak gini, kita terima atas kehendak Allah, itu nggak akan dihisap. Justru kalau dirubah itu yang akan dihisap. Makanya kebanyakan manusia itu
malah sibuk dengan perkara yang seharusnya mereka nggak sibuk. Sibuk perkara dengan penampilan, sibuk perkara hidung yang belum mancung, atau pipi yang belum tirus, atau dahi yang belum ini, atau alis yang belum ini, dan semacamnya, sibuk situ. Padahal itu kalau didiemin, nggak dirubah, itu nggak disap ya Allah. Justru karena dirubah itu baru disap, karena itu bukan wilayah antum, itu wilayah yang menguasai manusia dan nggak boleh dirubah. Kalau dirubah akan dihisap, kalau nggak dirubah nggak akan dihisap. Seharusnya kaum muslim ini sibuk pada wilayah yang kedua, wilayah yang dikuasai oleh manusia. Gimana manusia itu bebas memilih mau berbuat baik atau mau berbuat buruk, mau taat atau maksiat, ini wilayah antum. Jadi jangan bayangi manusia itu seperti kayak wayang yang digerakkan oleh Tuhannya gitu, yang digerakkan oleh pewayangnya. Manusia itu punya pilihan, diberikan pilihan oleh Allah, mau berbuat baik, mau berbuat buruk. Tapi yang jelas Allah menginginkan kita itu untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Makanya katanya Allah itu, aku tidak akan mengubah suatu kaum sebelum dirimu mengubah dirimu sendiri. Sebelum engkau mengubah dirimu sendiri. Maka dari itu kita diberikan pilihan mau jadi orang yang pendosa atau menjadi orang yang taat kepada Allah. Oh,